memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, Tuhan hadir. Umat mencari wajah-Nya, berseru berdoa, menyembah, nikmati kehadiran-Nya, dan mau dekat dengan umat-Nya. Datang dengan segenap berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami. Sembah Dia, saudara. Haleluya, haleluya. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya, memenuhi kami. Oh, memenuhiku. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak memenuhiku. Haleluya. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Okay. Haleluya. Kudus-Mu Hadirat jiwa kami tersungkur, yang bau kemuliaan-Mu atas setiap kami, Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Amin. Hadirat-Mu memenuhi hidupku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku
menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi nyatakan bersama-sama. Dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu penuhi hati kami. Kialara basyana yana takala bayana namo. Kialara bayana takala bayana namo. Mari kita bersembah Tuhan bersama-sama. Mari kita memenuhi tempat ini dengan pujian ucapan syukur yang terbaik buat Yesus Tuhan. Kialara bayana takala bayana namo. Kialara bayana namo. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kialara bayana takala bayana namo. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap-Mu, Tuhan yang selalu setia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik bagiku. Dalam hadirat-Mu aku disegarkan, dalam hadirat-Mu Tuhan aku dikuatkan, dalam hadirat-Mu ada kemenangan, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Untuk itulah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, mungkin hari ini setiap kami sedang menghadapi satu kemustahilan, tapi satu hal yang kami percaya, bahwa dalam hadirat-Mu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat terjadi saat kami menyembah Tuhan. Sesuatu yang dahsyat dan luar biasa terjadi saat kami mengangkat tangan kami, membawa hati kami, hidup kami, memperkatakan segala kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan buat Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi, mari memuji Tuhan bersama-sama dengan saya. Katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. Forever days we will see your praise, oh Lord, oh Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise the name
Haleluya. Oke, selamat pagi teman-teman semua yang sudah bergabung. Selamat pagi Ibu Maibel, Ibu Weli Hukubun. Sudah bersama kita ya di pagi hari ini. Praise God. Oke, kita akan siapkan hati kita untuk kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan di pagi ini. Dan Ibu Maibel akan berdoa terlebih dahulu sebelum firman Tuhan disampaikan. Ya, selamat pagi Pak Pendeta Ya, John. selamat pagi Ibu Maibel. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu, semua yang dikasihi Tuhan. Maaf sedikit telat ya. Ya, Oke, mari kita berdoa sebelum menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang sungguh luar biasa, yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Kau selalu menjaga kami Tuhan, sehingga yes. kami selalu terpelihara. Terima kasih Yesus untuk pagi ini Bapak. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami tahu Bapa akan hati-Mu apa yang kami Ya, lakukan, Yesus. harus lakukan dalam kehidupan kami untuk menyenangkan Engkau Bapa. Berkati Pendeta John yang akan Ya, menyampaikan firman Yesus. Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi semuanya, dan semakin Amin. diberkati pula pelayanannya Bapa. Yes. Dalam pelayanan Tuhan semakin baik, semakin indah, Yes. semakin ditinggikan, dan Yes. nama-Mu juga semakin dimuliakan Bapa. Terima Yes. kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terima Ya. kasih Bu Maibel buat doa yang sangat indah sudah dinaikkan ya dari kota Jakarta. Doa kami menyertai Ibu Maibel semuanya berjalan lancar. Amin ya. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan Oke, berkati. tetap semangat. Baiklah teman-teman semua orang-orang luar biasa di pagi hari ini. Haleluya, saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan yang luar biasa di pagi hari ini, dan Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semuanya. Haleluya. Dan oleh anugerah Tuhan, pagi ini Tuhan bawa kita sudah tiba di serial yang ke-423. Haleluya. Dan saudara-saudara, semua yang ikut, baik yang sudah lama maupun yang baru, pastikan engkau ikut sampai nanti bulan Desember. Kita akan keluarkan sertifikat ya buat saudara-saudara yang ikut ibadah CLCC online ini. Dan nanti jam 10 kita akan adakan ibadah offline ya, ibadah tatap muka. Kalau hari ini kita di udara, nanti sebentar jam 10 kita di darat ya. Bu Yeti bilang jumpa darat. Amin, saudaraku. Dan tema kita di pagi hari ini adalah kemuliaan Allah dalam karunia. Karunia berbeda pada satu Roh Kudus ya. Roh Kudus yang satu, tapi karunia kita nih beda-beda. Tapi ini indah sekali ya. Bunga di dalam satu taman kalau cuma satu warna itu nggak indah, betul ya? Tapi kalau bunga itu warna-warni, ada merah, seperti hari ini kita ada yang pakai merah karena ini petugas-petugas semua ya, jadi seragam. Lalu ada yang warna biru, ada warna ungu, ada warna kuning. Wow, itu indah sekali. Jadi perbedaan itu sesuatu yang indah, tapi di dalam satu roh. Nah, kita lihat ya, di dalam pelayanan ini memang ada yang punya karunia berdoa, karunia memuji Tuhan, karunia menyembuhkan, karunia mengajar, karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, karunia memimpin, karunia untuk membagi-bagikan sesuatu, karunia untuk memberi. Itu semua karunia dari Tuhan ya. Dan karunia ini harus benar-benar kita kobarkan, saudaraku. Dan saudara, karunia ini kalau kita dapat impartasi dari Tuhan langsung melalui hamba Tuhan. Wow, itu saudaraku, karunia itu bekerja luar biasa kalau kita mau optimalkan, kita mau fungsikan ya saudaraku. Dan saya percaya itu dipakai Tuhan seperti kemarin ayat yang kita sudah dengar ya, melalui penumpangan hamba Tuhan. Itu karunia-karunia itu akan bekerja, akan muncul dengan sendirinya. Tahu-tahu ada yang diberikan karunia mujizat, karunia kesembuhan, karunia mengajar, karunia pengetahuan. Wow, karunia hikmat itu dahsyat sekali. Karunia itu membuka pelayanan, saudara ya. Tapi buah roh akan membuat seseorang bertahan dalam pelayanan. Karunia hebat, tapi kalau tidak diimbangi dengan buah roh, itu buat pelayanan jadi rusak ya. Tapi kalau cuma hanya buah roh, sebaliknya ini, kalau cuma buah roh tanpa diimbangi karunia, itu tidak akan bisa maksimal. Nah, dua-dua ini harus ada balance ya. Oke, mari kita akan lihat Bapak Ibu satu ayat firman Tuhan untuk kita memahami rahasia ini. Kita lihat dari 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-13. Dan sahabat kita Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo dipersilakan. Haleluya. Haleluya. Nats Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 12 ayat 13.
Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Amin. Diberi minum dari satu roh. Roh apa ini? R besar. Ini adalah Roh Kudus, ya. Kita sudah pelajari di waktu yang lalu tentang Roh Kudus, ya. Diambil dalam bahasa Yunani itu memakai kata pneuma. Pneuma itu artinya angin, ya. Kemudian dalam bahasa Ibrani memakai kata ruah. Coba katakan ruah. Ruah itu juga sama, angin, saudara-saudaraku. Nah, kita memang tidak bisa melihat angin, tidak bisa memegang angin, tapi kita bisa merasakan adanya angin. Ya, kita tahu dari mana, saudaraku. Kita lihat di luar, saudara, ada pohon itu daunnya bergerak. Oh, kita tahu ada angin yang bertiup, saudaraku, ya, sehingga menggerakkan dahan, ranting atau daun pohon itu. Lalu dalam ruangan di mana kita ada sedang pengap, ya, panas. Tahu-tahu tidak lama kemudian langsung angin begitu masuk bertiup, kita rasakan kesejukan. Nah, kita tahu adanya angin dari situ. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, dalam kebaktian-kebaktian yang kita adakan di gereja CLCC, kita selalu menghadirkan yang namanya Roh Kudus itu, ya, melalui pujian, penyembahan, dan ketika itulah karunia itu mulai bekerja, pengurapan Roh Kudus turun untuk semua yang hadir. Dan di lawat Tuhan kemarin teman-teman bersaksi bagaimana mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, lewat acara retreat itu, dan luar biasa. Bukan cuma di retreat saja, tapi ini terus, ya, terus berjalan terus, ya, di dalam setiap kebaktian-kebaktian kita. Saya rindu, saya percaya saudara juga pasti rindu. Hadirat Roh Kudus memenuhi kita sekalian. Amin, ya. Kita bukan cuma sekedar praise atau memuji Tuhan, tapi kita rindu yang namanya presence of God, hadirat Tuhan itu saku. Seperti pujian tadi kita nyanyikan, ya, hadiratmu memenuhiku. Saudara-saudara, saya dalam hidup ini saya merasakan benar-benar Roh Kudus itu hadir dikala kita mulai memuji Tuhan. Mazmur 22 ayat 4 berkata, Allah bertakhta atas pujian umatnya. Ya, saya ingat ketika saya pulang mengajar dari sekolah kepolisian di Watu Kosek Porong, pada waktu itu masih marak-maraknya lumpur apindo, saudaraku, ya. Saya pergi ke sana dengan teman-teman, kami melayani selesai, ada sekitar 1.000 anak, ya, datang dari seluruh Indonesia, mereka ikut pendidikan di situ dan kami mengajar mereka. Nah, pulang sampai di rumah, Bapak Ibu sekalian, ya, pada waktu itu mulai, saya lihat jam 8 malam, saya mulai ambil waktu untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya mau menikmati Engkau malam ini, di dalam hadirat Tuhan. Saya ingat pada waktu itu Roh Kudus kasih saya satu pujian yang saya tulis, datang dari surga, urapan yang baru, penuhkan hatiku ini dengan Roh Kudus. Ya Bapak Ibu, saya nyanyikan lagu ini saku. Tanpa terasa 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, 3 jam berlalu, sampai pagi. Adik saya lihat, belum tidur. Saya bilang, belum, saya masih menikmati hadirat Tuhan. Dia tunggu sampai jam 12 lewat, belum lagi. Saya masih nikmati terus, Bapak Ibu. Dari saya seorang diri ambil komitmen dengan Tuhan untuk memiliki sebuah keintiman dengan Tuhan, intimasi. Tuhan kirim orang-orang punya hati. Mereka 1, 2 mulai bergabung terus. Sampai akhirnya kita mengadakan doa malam suatu. Dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Ya, isinya apa saja, kok lama sekali. Isinya itu pujian, penyembahan, doa, firman Tuhan, gitu terus Bapak Ibu sekalian. Sehingga teman-teman itu yang belum punya karunia penglihatan, mereka punya karunia penglihatan, Tuhan kasih. Belum punya karunia bernubuat, Tuhan kasih karunia bernubuat. Belum punya karunia bahasa roh, Tuhan kasih itu Bapak Ibu sekalian. Luar biasa saudaraku, ya. Jadi kita ada 3 sesi. Sesi pertama jam 8 sampai jam 10. Saudaraku, ada yang pulang, ada yang masih nunggu di situ, ya, karena nggak mau pulang. Setelah itu sesi kedua ada yang datang, kita lanjut dari sesi 2 jam 10 sampai jam 12 malam. Ada yang pulang, ada yang masih nunggu di situ lagi, saudaraku. Itu terus sampai jam 1 dini hari kita adakan sesi ketiga sampai jam 4 pagi. Wow, luar biasa, dan hasilnya kita nikmati sekarang ini. Ya, amin Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi saya percaya tidak ada doa yang sia-sia. Kalau kita komitmen dengan Tuhan, kita punya passion yang kuat, yang besar, kita dapat, saudaraku. Saudara, orang yang benar-benar serius dengan Tuhan, Tuhan lebih serius dengan dia. Karena kesungguhan hati kita itu menentukan apa yang kita dapatkan. Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu kepada orang yang biasa-biasa, respeknya, responnya biasa.
tidak akan pernah dia dapatkan. Tapi kalau orang itu serius, dia terus kejar, bilang Tuhan, aku kepingin, aku rindu, sampai dia mendapatkan, wow, baru itu benar-benar plong hatinya. Ya. Nah, saudara-saudara, kemarin saya sampaikan, masih ingat ya, di retreat, ada 3 level iman dari orang percaya. Level yang pertama itu orang-orang yang berada di kaki gunung. Level yang kedua, orang-orang yang ada di punggung gunung, saudaraku, ya, di tengah-tengah. Nah, level yang ketiga paling atas, itu orang-orang seperti Musa, dia berada di puncak, saudaraku. Di gunung Sinai berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Saking Musa berjumpa dengan Tuhan, wajahnya bercahaya, ada sekinah glory, kemuliaan Tuhan di wajah Musa. Saking penuh kemuliaan, orang Israel natap wajah Musa, mereka nggak berani, saudaraku. Karena terlalu bercahaya, saudaraku. Sehingga Musa harus menutup mukanya dengan tudung itu, saudara. Ya, sementara Yosua itu dia ada di punggung gunung. Yosua itu menanti Musa dengan setia. Sehingga ketika Musa dibawa ke dalam kemuliaan, nah Yosua ini yang menggantikan Musa, dan dahsyat sekali Tuhan pakai Yosua, ya, orang-orang yang punya hati yang demikian. Nah, sementara yang level bawah itu orang Israel, umat Tuhan. Orang yang ada di level bawah itu karakter seperti orang Israel ini, sukanya menggerutu, sukanya bersungut-sungut, sukanya sambat, sukanya ngomel, itu orang yang masih di level bawah. Dan mereka tidak akan pernah mengalami yang namanya kemuliaan Allah. The glory of the Lord tidak akan pernah mereka alami. Tapi orang-orang berada di punggung gunung seperti Yosua ini, dia punya spirit excellent, roh yang luar biasa, saudaraku. Dan itu yang Tuhan cari, Tuhan suka orang-orang demikian, saudaraku. Sehingga akhirnya mereka dibawa naik ke level yang lebih tinggi, seperti Musa ada di sana. Wow, saudaraku, lihat orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, mereka ada di level kemuliaan Tuhan. Mereka dibawa, saudaraku, ke dalam kemuliaan. Henok bergaul dengan Allah dan kemudian dibawa ke dalam kemuliaan. Alkitab berkata Henok tidak ada lagi di bumi. Henok tidak mengalami kematian. Kemudian yang kedua, saudaraku, orang yang dibawa ke dalam kemuliaan yaitu Elia, saudaraku. Elia dibawa ke dalam kemuliaan, dia tidak ada lagi di bumi, saudaraku, ya. Dan yang menggantikan Elia adalah asistennya ini, saudaraku, orang yang setia kepada Elia yang namanya Elisa. Wow, Tuhan pakai Elisa double porsi, 2 kali lebih dahsyat dari seniornya, saudaraku, ya. Kemudian kita lihat orang yang ketiga yang dibawa ke dalam kemuliaan walaupun melewati proses kematian, yaitu Musa. Sampai hari ini orang Israel tidak bisa menemukan di mana mayat Musa. Kalau saja mereka dapat menemukan mayat Musa, maka yang dikhawatirkan mereka tidak akan pernah menyembah Tuhan Allah, mereka akan menyembah Musa. Karena mereka merasa Musa adalah manusia yang luar biasa, yang Tuhan pakai dia dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat, saudaraku. Saking dahsyatnya dia bisa membelah laut Teberau, dia bisa menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah yang Tuhan izinkan terjadi. Musa dahsyat, Bapak Ibu, ya. Sehingga Tuhan harus sembunyikan mayat Musa supaya jangan mereka menyembah Musa, jangan mereka kultuskan Musa. Lalu orang keempat yang dibawa ke dalam kemuliaan, dia melewati kematian, yaitu Yesus Kristus, ya. Dia datang menebus kita, saudaraku, dan dia naik ke sorga. Pada waktu dia naik ke sorga, murid-murid ini yang meneruskan pelayanan Yesus, dan dahsyat sekali. Yesus naik ke sorga supaya dia berikan Roh Kudus kepada kita sekalian, ya. Kalau Yesus tidak naik ke sorga, Roh Kudus tidak akan datang. Wow, itu dahsyat, saudara-saudaraku. Oke, Bapak Ibu, kita pelajari tentang karunia Roh Kudus ini, ya. Haleluya. Kita akan lihat ini bagian penting, kemuliaan Allah dinyatakan dalam karunia yang berbeda-beda pada satu roh, yaitu Roh Kudus, dan dalam apa? Menjadi tubuh, ya. Gereja itu adalah tubuh di dalam gereja. Mari kita akan lihat ayatnya, saudara-saudaraku. Kita dapat pelajari ayat ini, saudaraku. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, 1 Korintus 12 ayat 13 sampai 15. Soal dari ayat-ayat ini akan sangat membuat hati kita enjoy, membuat hati kita berglori, hati kita bersuka cita, hati kita bahagia. Ya, Anda tahu kenapa? Karena kita akan menemukan ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam karunia yang berbeda, pada satu roh, yaitu Roh Kudus. Untuk apa? Untuk melayani di dalam gereja. Gereja itu adalah tubuh, ya, tubuh dari Kristus sendiri. Amin. Tubuh ini punya mata. Di bagian kepala kita lihat mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, hidung untuk membau, kemudian apalagi hati untuk merasakan, pikiran untuk mengerti, tangan untuk bekerja, mengambil, mengangkat sesuatu, untuk
beri Bapak Ibu sekalian, itu tugas dari tangan. Kemudian kaki untuk berjalan, melangkah, saudaraku. Belum lagi di organ bagian dalam, ada jantung, saudaraku. Ada ginjal, ada paru-paru, saudaraku. Semua itu ada fungsi-fungsinya. Jadi kita ini semua punya karunia-karunia yang berbeda-beda. Tapi itu dikerjakan oleh satu roh, yaitu Roh Kudus. Dan Tuhan mau kita saling, saudaraku, mendukung satu dengan yang lain. Ya. Oke, puji Tuhan. Mari kita lihat siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah, ya saudaraku, dalam karunia yang berbeda pada satu Roh Kudus. Ya, satu Roh Kudus untuk apa, saudara? Karunia ini untuk melayani di dalam gereja, gereja yang adalah tubuh daripada Kristus sendiri. Mari kita lihat ciri-cirinya. Dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Dia adalah orang percaya yang mengerti. Katakan mengerti. Karena Bapak Ibu sekalian, banyak sekali orang-orang di luar sana, betul mereka Kristen, betul mereka di gereja, betul mungkin mereka juga melayani, tapi mereka tidak mengerti. Ya, mereka tidak mengerti karunia yang berbeda. Dia adalah bagian, ya, untuk memperlengkapi gereja ini sebagai tubuh daripada Kristus. Mari kita lihat 1 Korintus 12 ayat yang ke-16. 1 Korintus 12 ayat 16. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Amin. Jawabannya apa, saudaraku? Termasuk tubuh. Ya, jadi mata itu termasuk tubuh, saudaraku. Ya, apapun anggota-anggota yang ada di tubuh kita ini adalah dia termasuk ya anggota tubuh ini. Jadi saudaraku, di dalam gereja karunia-karunia yang berbeda-beda itu ada. Yang tadi saya sebutkan di awal ya. Ada punya karunia bahasa roh, ada yang punya karunia untuk mengartikan bahasa roh itu, ada yang punya karunia untuk bernubuat, saudaraku ya. Ada yang punya karunia untuk menyembuhkan dan seterusnya. Nah, untuk karunia yang dasar ini, saudaraku, awal ini karunia berbahasa roh. Ini karunia ini berguna untuk apa? Membangun diri kita sendiri, saudaraku. Satu contoh, waktu kita sedang susah, sedang sedih, sedang takut, sedang dalam beban berat, kita sudah berdoa dengan berbagai macam bahasa yang kita punya, ya, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apapun, termasuk bahasa daerah. Kita pakai untuk berdoa, rasanya kata-kata sudah mentok, sudah habis. Kita nggak tahu mau bilang apa lagi. Tapi ketika kita pakai bahasa roh, wow, luar biasa, saudaraku. Roh itu berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, saudaraku. Kita ngadu kepada Tuhan, kita curhat kepada Tuhan, Tuhan aku begini, banyak sekali, saudaraku. Kalau kita tulis itu banyak, sampai catatan kita di buku itu penuh, saudaraku. Dan kita nggak tahu mau bilang apa lagi. Nah, disitulah Tuhan mau kita mulai memakai bahasa roh. Kalau ada di antara saudara yang belum punya karunia ini, minta dan kejar, jangan diam, kejar sampai kau dapatkan, ya. Setelah engkau dapatkan itu, saudaraku, jangan puas di satu ini aja, karunia bahasa roh, minta karunia-karunia lain lagi. Jadi karunia itu yang engkau perlu kobarkan itu, ya. Sementara, saudaraku, talenta yang engkau punya, kemampuan, skill itu harus diperlabakan, ya. Yang punya 2 perlabakan jadi 4, yang punya 5 diperlabakan jadi 10. Jadi semua itu dimaksimalkan kepada Tuhan, ya. Supaya bagaimana talenta dan karunia ini berfungsi. Kuncinya ada di dalam satu poin ini, yaitu hati yang mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan membiarkan karunia-karunia itu berkembang dalam dirimu. Dan itu ada pada bagaimana engkau punya passion yang besar, punya hasrat yang kuat untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu akan mengubah kehidupanmu. Kau yang khawatir, yang takut, yang susah, yang sedih, yang dalam keadaan kecewa, semua itu engkau rasa langsung plong semuanya. Amin. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi penting kita mengerti dulu karunia yang berbeda-beda ini, saudaraku. Jadi mata untuk melihat, telinga mendengar, mulut berbicara, pikiran untuk mengerti, hati merasakan, semua ini punya fungsi yang berbeda, ya. Kita ini satu tubuh, yaitu tubuh daripada Kristus, dan roh yang satu yang mengerjakan semuanya itu. Katakan amin. Saya masih ingat suatu hari ketika dalam ibadah pagi seperti ini, belum ada ibadah online waktu itu di gereja, ya. Ada seorang bapak, tiba-tiba dia mulai berbahasa roh, saudaraku. Memang sebelum hal itu terjadi, saya sudah minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya karunia untuk bisa mengartikan, menafsirkan bahasa roh itu, supaya bisa mengerti apa maksudnya dari bahasa roh ini, apa maunya Tuhan. Dan waktu dia berbahasa roh, dan ketika itu saya di dalam hadirat Tuhan, saya mengerti, oh Tuhan mau begini, dan saya sampaikan.
Bapak Ibu sekalian ya, dan itu memang satu karunia yang Tuhan kasih pada kita sekalian. Ingat, karunia itu membuka pelayanan. Kadang-kadang saya mendoakan orang, saya tidak tahu siapa dia, saya tidak mengerti apa masalahnya, tapi di dalam karunia-karunia itu bekerja. Sehingga Tuhan sendiri yang tunjukkan begini, saudara-saudaraku. Ya, ada dalam doa juga terkadang Tuhan tunjukkan di dalam roh, saya melihat ada orang-orang dengan berbagai etnis yang berbeda, dari suku bangsa yang berbeda, dan saya tahu mereka dalam pergumulan yang berat. Dan Tuhan bilang, doakan mereka. Dan saya doakan mereka, saudaraku. Dan saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian, orang-orang itu kapan saya bisa ketemu dengan mereka. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, ini saatnya Tuhan membawa kita ke dalam dimensi yang lebih tinggi lagi. Amin ya. Kalau kita punya passion yang kuat dengan Tuhan. Mari kita lihat yang kedua. Ciri yang kedua, saudaraku, siapakah dia? Dia adalah orang yang memahami. Ya, setelah dia mengerti, sekarang dia paham. Dulu nggak paham, sekarang jadi paham ya. Oke, dia memahami dengan benar bila karunia yang berbeda itu menjadi indah. Indah kenapa? Karena dia melengkapi gereja yang adalah tubuh daripada Kristus sendiri. Ya, saudaraku. Kita lihat 1 Korintus 12 ayat yang 17. 1 Korintus 12 ayat 17. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Amin. Amin. Jadi kalau semua mata melulu, tidak ada telinga, tidak ada yang lain, saudaraku. Itu kan sesuatu yang tidak indah, bukan? Tuhan sudah desain kita sedemikian rupa, saudaraku. Dengan berbagai macam, saudaraku, ya, fungsi yang berbeda dari organ-organ tubuh manusia. Tuhan sudah menciptakan sedemikian rupa, begitu sempurnanya kita ini. Ya, kita makhluk yang paling sempurna, ya, melebihi makhluk-makhluk yang lain seperti tumbuhan, seperti hewan. Kalau kita ini manusia ini kita punya roh tinggal dalam jiwa, punya jiwa tinggal dalam tubuh ini. Yang kelihatan ini adalah tubuh kita, saudaraku. Manusia itu kan terdiri dari 3 dimensi, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, level yang paling tinggi itu kan roh. Saudaraku, kita ini manusia roh, tidak kelihatan. Dengan kata lain, bahasa yang lain mengatakan itu manusia batin, batinia, saudaraku. Punya jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Kalau saudara lihat orang menangis, orang tertawa, orang histeris, berteriak, ketakutan, dan sebagainya, itu merupakan ekspresi dari jiwa manusia ini. Ya. Dan yang kelihatannya adalah tinggal dalam tubuh ini. Jadi tubuh kita yang kelihatan ada yang tinggi, besar, ada yang kurus, ya saudaraku. Ini yang kelihatan cuma fisik. Tapi kita ini manusia roh. Nah, roh kita manusia ini kepingin manunggal, kepingin menyatu dengan roh Allah. Ketika roh kita manusia dengan roh Allah ketemu, wow, dahsyat. Saudaraku, engkau akan lihat doa-doamu sangat powerful di dalam engkau mengiring melayani Tuhan. Katakan amin ya. Ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga setelah kita mengerti, memahami. Mari kita lihat ini ya. Kemuliaan Allah dalam karunia yang berbeda tapi satu roh. Nah, ini dia. Yang ketiga, kita menerima apa, saudaraku? Karunia yang adalah pemberian Allah kepada anggota masing-masing secara khusus. Jadi, saudara-saudara, ada yang punya karunia secara khusus, misalnya karunia berbahasa roh, atau ada yang punya karunia khusus itu dia bernubuat. Ada lagi yang punya karunia khusus itu misalnya menyembuhkan. Sementara karunia-karunia yang lain itu tambahan, tapi ada yang khusus, spesialnya di mana, saudaraku? Mari kita akan lihat ini ya, 1 Korintus 12 ayat 18. 1 Korintus 12 ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Amin. Siapa yang menghendaki itu, saudaraku? Tuhan yang menghendaki, bukan kita. Apa yang menjadi bagian kita, kita lakukan. Apa yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan lakukan. Ya. Karena itu bukanlah kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Itu doa Yesus, saudaraku. Yang diajarkan juga dalam doa Bapa kami ya. Pada waktu dia di Taman Getsemani, dia juga berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan kehendakmu yang jadi, melainkan kehendakmu. Orang yang mengikuti kehendak Tuhan, dia pasti tenang. Hatinya damai, hatinya bahagia. Tapi kalau ikut kemauan kehendak sendiri, engkau pasti mengalami banyak kendala, banyak persoalan terjadi di situ. Ya, paling aman kita ikut kehendak Tuhan. Ya, seperti pujian berkata, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa.
Ku mau selalu, apa saudara? Menyenangkan hatimu. Orang yang menyenangkan hati Tuhan, itu dia ingin kehendak Bapa yang jadi. Dia ikut aja, saudaraku. Manut, ya. Bahasa Jawa bilang apa? Manut, ya. Saudaraku, bukan cuma geng kepanggil, tapi manut, dia taat, siap Tuhan. Oke, itu yang Tuhan mau. Dan orang model seperti ini paling cepat kuasa Tuhan bekerja. Orang yang model seperti ini paling cepat mujizat-mujizat ajaib terjadi. Bahkan tanpa dia minta pun Tuhan sudah lakukan itu. Berapa banyak saudara yang merindukan hal ini terjadi dalam kehidupanmu dan doamu. Yang percaya lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya dalam kehidupan kita orang percaya. Ini dia hasil yang pertama, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat, ada kata taat ya, T-A-A-T. Tahu T-A-A-T? T yang pertama bernama tidak, A yang pertama bernama ada, A yang kedua bernama alasan, dan T yang kedua terakhir adalah tidak. Jadi tidak ada alasan tidak. Ya hanya yes. Tidak alasan, tidak ada alasan tidak. Jadi itulah taat ya. Orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia adalah bagian dari gereja dengan karunia yang berbeda tapi semua berfungsi dengan baik ya. Amin. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-16. 1 Korintus 12 ayat 16. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Amin. Tidak benar. Yang benar adalah mata itu termasuk tubuh. Jadi semua kita dengan karunia yang berbeda-beda, kita ini adalah tubuh Kristus. Kita ini tubuh, itu adalah gereja ya. Kita inilah gereja. Nah, gereja itu ada dua. Kita pahami dulu supaya kita bisa mengerti tentang gereja yang sesungguhnya. Gereja secara organisatoris yang mempunyai badan hukum, saudaraku ya. Ada gereja Protestan, ada gereja Katolik ya. Di dalam Protestan pun terbagi-bagi lagi. Ada yang karismatik ya, ada yang Pentakosta, ada yang apa lagi? Advent, ada lagi apa saudaraku? Yang Injili ya. Macam-macam saudaraku. Di dalam Pentakosta juga ada macam-macam lagi terbagi-bagi saudaraku. Nah, kita ini adalah gereja ya, gereja secara organisatoris. Itu tentang bangunan atau lembaga yang punya badan hukum. Tapi gereja yang kedua itu secara organisme ya. Organisme itu adalah pribadi kita sendiri ya. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan Tuhan panggil kita keluar dari kegelapan untuk masuk pada terang yang ajaib. Jadi gereja itu dari bahasa Yunani memakai kata kaleo, dalam bahasa Inggris call. Panggilan, kita dipanggil keluar dari kegelapan, kegelapan dosa, kegelapan duniawi, kedagingan. Kita keluar dari kehidupan kita yang lama. Dan kita diterangi oleh firman Allah, dan kemudian Tuhan utus kita untuk kita pergi menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Ya, masih ingat yang di acara retreat yang kemarin saya sampaikan, Yesaya 60 ayat 1-3, bangkitlah dan menjadi teranglah. Siapa dia yang menjadi terang? Inilah gereja. Yesus katakan, kamulah terang dunia. Ya, saudaraku, terang dunia itu yang menerangi dunia apa? Matahari. Jadi kalau berdoa, jangan bilang, Tuhan, jadikan aku menjadi lilin-lilin yang kecil, saudaraku. Lilin yang kecil nggak bisa menerangi dunia, paling menerangi ruangan di mana kita berada. Ya. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita minta menjadi terang dunia, wow, semua mata akan melihat. Dan saya berdoa supaya hari-hari Tuhan jadikan saudara dan saya menjadi terang dunia. Amin, saku ya. Karena dunia sedang dilingkupi, sedang dipenuhi dengan kegelapan. Nah, Tuhan bangkitkan kita semua anak-anak Tuhan menjadi terang, Bapak Ibu, supaya mereka-mereka yang terhilang mereka bisa kembali kepada Tuhan. Itu maksudnya ya. Oke, jadi mari kita lihat hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu. Dia tahu bagaimana? Dia tahu bahwa berbeda karunia itu indah di dalam gereja ya. Jadi masing-masing kita punya karunia ini untuk saling melengkapi. Mungkin apa yang ada pada saya tidak ada pada saudara. Sebaliknya apa yang ada pada saudara tidak ada pada saya. Jadi kita saling melengkapi, saling mendukung satu dengan yang lain ya. Seperti tangan, dia butuh kaki, mata butuh telinga. Semua kita saling, saudaraku, bisa bersinergi, saling melengkapi satu dengan yang lain ya. Kita lihat ayatnya. 1 Korintus 12 ayat 17. 1
1 Korintus 12 ayat 17. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Amin. Amin. Jadi Tuhan sudah mendesain sedemikian rupa talenta karunia yang berbeda-beda ini untuk saling melengkapi, semua berfungsi ya, saling melengkapi satu dengan yang lain. Haleluya. Amin. Dan yang ketiga yang terakhir ini dia saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia berada pada tempat khusus di gereja yang dikehendaki Tuhan ya. Gereja yang dikehendaki Tuhan, bukan yang dikehendaki diri kita sendiri. Kita lihat 1 Korintus 12 ayat 18. 1 Korintus 12 ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Amin. Amin. Seperti yang dikehendakinya. Bukan dikehendaki manusia, bukan dikehendaki oleh hamba Tuhan, tapi dikehendaki Tuhan. Ya, saudara, kalau kita bertumbuh, nah itu bagus. Tapi kalau kita tidak bertumbuh, Bapak Ibu sekalian, nah ini akan menghambat ya perjalanan kita dengan Tuhan. Dan saya berdoa supaya pagi ini semuanya bertumbuh di dalam nama Yesus. Katakan amin. Oke, kita akan berdoa bersama-sama dan sahabat kita terkasih, haleluya. Oke, Ibu Nina, apakah sudah siap untuk berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar di pagi ini? Ya, Oke, ya, silakan. Praise God. tak putus-putusnya kami bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa, karena betapa kami merasakan cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Sekalipun ada banyak hal yang kami lakukan melawan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, namun Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Engkau tetap merangkul kami, memegang dengan tangan kanan Tuhan. Bukti nyata pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih mampukan kami untuk mendengarkan suara kebenaran firman-Mu yang dimana mengajarkan kami dalam 1 Korintus 12 ayat 13 sampai 15, di mana mengajarkan kami sebagai satu tubuh Kristus, di dalam kami dapat menerima, memahami, dan mengakui akan kebesaran kasih karunia lewat Roh Kudus yang Engkau percayakan di dalam karunia-karunia, baik di dalam perbedaan, namun kami satu dalam tubuh-Mu yang adalah mata dan telinga, kaki dan tangan untuk selalu saling melengkapi. Mari ya Allah Roh Kudus, Engkau ampuni kami agar kami layak Bapa untuk dapat melakukan apa yang menjadi karunia-karunia yang Engkau percayakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah Engkau kiranya memberkati Pastor John yang telah Engkau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Engkau memakai dia selebih heran lagi di dalam pelayanan misi ke depan, agar semakin dijangkau jiwa-jiwa dari timur, utara, barat, selatan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bu Andre ada? Dengar? Dengar Bu Nina. Ajan barangkali ada. Oke, praise the Lord. Terima kasih Bu Nina Armedi untuk doa peneguhan firman yang sangat luar biasa. Tuhan berkati Bu Nina. Ya, kembali kepada Ibu Joyce Putirai, host kita yang luar biasa pagi ini. Ya, terima kasih semua yang hadir pada pagi hari ini. Tema ibadah gereja CLCC, kemuliaan Allah dalam karunia, berbeda pada satu Roh Kudus. Ada 3. 1, mengerti. 2, memahami. 3, menerima. Luar biasa. Terima kasih Pak John yang sudah memimpin ibadah mulai dari puji-pujian sampai mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Pak John, yang tadi doa pembukaan itu siapa Pak John? Bu Andri Marantika. Ibu Andri Marantika. Ya. Terima dari kasih. Papua, dari Kediri ya. Ya, dari Kediri. Terima kasih Ibu Andri Maranika. Iya Pak. Menyampaikan doa pembukaan yang luar biasa dipakai Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Dan Ya, terima sama-sama. kasih Bapak Lukas memperdengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan Amin. terima kasih. Dan terima kasih Ya, yang firman Tuhan itu tadi siapa Pak Ibu John? Maibel Terima dari kasih Ibu Jakarta. Maibel yang luar biasa dari Jakarta. Tuhan berkati Bu, terima kasih. Ya, sama-sama menyampaikan doa firman Tuhan. Dan Ibu Nina yang Armedi. membawakan doa sesudah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa pada pagi hari ini yang hadir, saya merasakan dengan puji-pujian mulai dari pertama Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami di rumah masing-masing. Yang luar biasa. Juga sebentar ada ibadah tatap muka. Kalau bisa datang, saya sudah merasakan yang luar biasa mulai ibadah Zoom 2021 sampai sekarang ini betul-betul saya dirawat Tuhan. Selama ibadah saya selalu Roh Kudus hadir di tengah-tengah melalui tangan saya selalu gemetar. Saya bilang sama Pak John, tangan saya kok bergetar. Terus Joyce, terus. Ya, memang kalau buat saya ya ini, saya senang ibadah pagi karena di rumah masih sunyi. Cucu saya ini ada 3, aduh terlalu rame, jadi saya senang ibadah pagi. Kalau saya ditugaskan Pak John yang malam, oke, saya siap. Juga kadang-kadang saya juga ikut ibadah malam. Yang ibadah malam itu kita melanjutkan firman Tuhan yang pagi, melanjutkan yang malam itu. Itu buat saya untuk saya belajar firman Tuhan. Tadinya saya tidak bisa apa-apa. Tapi kita minta sama Tuhan, Tuhan selalu beri kami hikmat. Ya ini saya sebagai host mengucapkan terima kasih semuanya. Dan Bapak Pendeta John Sardunan yang telah memimpin ibadah pagi ini diberkati yang luar biasa. Juga Tuhan berilah Bapak Pendeta John Sardunan tak putus-putusnya untuk memuji, menyembah, mulai dari hari Senin sampai hari Minggu, dan seterusnya. Terima kasih Pak John, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya mari kita masuk dalam doa profetik akan disampaikan oleh Ibu Puji Astuti dari Sidoarjo. Silakan Ibu Puji Astuti. Shalom, selamat pagi semuanya. Makasih Bu Shalom. Joy. Ya, biasa. Datang ya. Ya, saya datang, laut. Mari kita menaikkan doa profetik yang kita aminkan dengan air isi. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Amin. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive.
Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa perpetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. I receive. Amin, amin, amin. Saya kembalikan ke Bapak Pendeta John Sarbuna. Pak John tidak ada suara. Ya, terima kasih Ibu Puji Astuti yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bu Joyce. Ya, sama-sama. Dan selanjutnya mari kita menyimak pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Silakan Ibu Yeti yang luar biasa dipakai Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Joyce yang cantik. Semangat sekali di pagi hari yang indah ini. Cerah ceria. Shalom Bapak Pendeta John Sarbunan. Shalom, Dan Bu Bapak Yeti. Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di sini. Jangan lupa nanti hadir untuk Surabaya dan sekitarnya. Dan Kediri juga berbondong-bondong menuju Surabaya. Untuk Amin. acara yang sangat istimewa hari ini. Yes. Ya, saya akan datang untuk hadirat Tuhan yang hari ini akan diadakan di rumah Ibu Linda. Terima kasih. Sekarang saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan
bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Bapak Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 20 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, Blok MC nomor 68, Pondok Chandra Indah, Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Hari Senin tanggal 29 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikoalu, Simpang Darmo Permai Utara 9 nomor 4, Darmo Villa, Kavling 644, depan Papaya Supermarket, Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Juli 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 18 Juli 2024, Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tanggal 24 bulan Juli 2024, Saudara Alexander Bramtito Sinaryakto, putranya Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Tanggal 29 Juli 2024, hari ulang tahun pernikahan Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikoalu dari Jerman. Tanggal 30 Juli 2024, Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Yeti. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Praise God. Ya, terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, Ibu Joyce Putirai mengucapkan terima kasih buat kita semua yang hadir di ibadah pagi hari ini. Selalu Tuhan jamah, selalu Tuhan pakai semua. Amin. Yang ibadah Zoom dari gereja CLCC karena saya merasakan sendiri. Tuhan Yesus memberkati.
Dan sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sarbunan MA, bisa langsung bertatap muka dengan Pak John, juga bisa WA yang minta didoakan. Pak John, jangan putus-putus Pak John mendoakan anak saya, Wawan. Baik. Ya. Juga suami saya kesehatannya agak terganggu. Juga pekerjaan Pak John. Terima kasih Pak John, Tuhan memberkati. Amin. Kami mengucapkan terima kasih di ibadah pagi Bapak Pendeta John MA dari Kediri yang luar biasa dipakai Tuhan. Selalu diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang dalam pelayanan, mulai pagi, siang, malam. Juga Ibu Sinta dan anak-anak selalu sehat semuanya. Juga yang hadir di ibadah pagi Gereja CLCC, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Silakan Pak John. Amin. Yang punya pergumulan bisa langsung open mic ya. Dan kita akan doakan saudara-saudara sekalian. Oke. Atau saudara bisa kirim lewat layar chat monitor dan kita akan doakan pada pagi hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi pergumulanmu? Yesus berkata pada kita semua di pagi hari ini, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Seperti Bartimeus katakan, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ungkapkan apa yang menjadi isi hatimu, sampaikan kerinduanmu pada Tuhan. Dia mendengarkan doamu di pagi hari ini. Oh Jesus Christ, siapa yang sakit pagi ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, dan lakukan dengan iman, dan arahkan tangan kanan saudara sekarang di depan layar monitor. Biarkan aliran kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu yang sakit pada pagi ini. Tuhan sendiri adalah segala sumber yang kau butuhkan, yang kau perlukan. Sumber mujizat, sumber kuasa, sumber kesembuhan. Di dalam nama Yesus. Oh, ketika namamu disebutkan satu persatu, saat ini juga engkau langsung terkoneksi dengan sorga, terkoneksi dengan sumber kuasa yaitu Tuhan Yesus Kristus. Langsung tersambung dengan dia pada pagi hari ini. Sekarang kau terima di dalam nama Yesus. Ibu Fang Fang Lai, kau terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Ibu Joyce Putirai bersama dengan suamimu Pak Umar, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Anak Wawan, putranya Tuhan sudah berikan dia roh pertobatan, roh takut akan Tuhan. Tuhan berikan dia hati yang baru, Tuhan sudah menjauhkan daripadanya hati yang keras. Dalam nama Yesus kami akan melihat semuanya bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Pak Lukas Krisnanto, aliran kuasa Tuhan menyembuhkan engkau pagi ini, memulihkan keadaanmu. Engkau sehat, engkau pulih, engkau kuat, engkau menang. Ibu Yeti Sulistiorini, Tuhan pulihkan engkau, sembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Semua anak mantu cucumu dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus, PO-PO yang engkau harapkan akan turun di dalam nama Yesus. Akan nyata, Tuhan akan buat terjadi percepatan dalam nama Yesus. Ibu Maibel, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu, aliran kuasa Tuhan mengalir dan turun atasmu, menjadi bagianmu di dalam nama Yesus. Supaya engkau tahu bahwa Tuhan engkau sembah, dia hidup dan berkuasa. Dalam nama Yesus, engkau tidak akan lagi dipermainkan musuh di dalam nama Yesus. Aku berkata, pada saat ini Tuhan mulai lancarkan, Tuhan mulai membuat satu promosi yang akan dinyatakan Tuhan atas hidupmu. Tuhan sangat mengasihi engkau, Tuhan cinta engkau. Karena itu Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia ada bersamamu. Immanuel, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, jangan khawatir. Dalam nama Yesus, Tuhan menyediakan semua yang kau butuhkan. Ibu Nina Armedi, di dalam nama Yesus. Aliran kuasa Tuhan mengalir atas engkau di dalam nama Yesus. Dan juga atas putramu Sas di dalam nama Yesus. Terima itu. Kuasa Tuhan bekerja saat ini memulihkan, menyembuhkan engkau, menyehatkan engkau di dalam nama Yesus. Tuhan proteksi engkau bersama putra, putrimu dalam nama Yesus. Anak mantu semua diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Untuk Samuel Christian di dalam nama Yesus. Aliran kuasa Tuhan menjumpai engkau saat ini di dalam nama Yesus. Terimalah. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih, jadilah engkau kuat, jadilah engkau menang dalam nama Yesus. Ibu Esti Puji Astuti dalam nama Yesus. Engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu saat ini juga di dalam nama Yesus. Jadilah engkau kuat, jadilah engkau menang. Tuhan pulihkan engkau di dalam nama Yesus. Jangan takut, berkat Tuhan sudah disediakan bagimu. Ibu Weli Hukum pun dalam nama Yesus. Aku berkata kepadamu saat ini juga jantungmu sehat, stabil, ritme jantung detaknya semua berjalan dengan baik, dengan normal dalam nama Yesus. Kaki yang bengkak tidak bengkak lagi dalam nama Yesus. Terima aliran kuasa Tuhan sudah mengalir dan terus mengalir, sudah menyembuhkan engkau pada saat ini juga. Ibu Andri
Andri Marantika, aliran kuasa Tuhan mengalir menyembuhkan engkau pada hari ini juga. Semua anak mantu cucu dalam perlindungan, dan mereka semua akan menjadi murid Tuhan. Mereka akan belajar tentang firman Tuhan. Mereka akan merindukan Tuhan lebih dari segala-galanya seperti yang kau miliki hari ini. Dalam nama Yesus, jangan takut. Tuhan sudah dengar doamu, Tuhan sudah dengar doa anak-anak Tuhan di pagi ini. Untuk Your Miracle, Ibu Meliawati, semuanya, Ibu Sinta, Yohan, Sini James, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Aku berkata hari ini diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, studi anak cucu keturunanmu, bahkan diberkatilah juga kesehatan tubuhmu. Di dalam nama Yesus, tidak ada pintu yang tertutup, semua terbuka bagimu. Tidak ada jalan yang buntu, semua terbuka bagimu. Tuhan sudah mendengar dan menyelesaikan segala persoalanmu. Ucap syukur sekarang buat anugerah Tuhan, dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya mengasihi Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan berkati semuanya. Ya, sama-sama Bu Andri, Bu Maibel, Bu Fungba, Joyce. Tuhan berkati Bu Weli. Tuhan berkati Bu Andre, semangat ya Bu Weli. Sehat, semangat. Ya, Ibu Fangfa. semangat semuanya. Luar biasa dibaktikan ibadah pagi dari selama-lamanya. Bu Nina, semangat Bu Nina. Tuhan berkati Bu Yeti, Bu Beli. Ya, nanti. Ya, Samuel, Tuhan berkati ya. Salam buat Mama ya, Bu Helena. Ya, kita tunggu semua ya. Samuel. Tuhan Yesus berkati Samuel. Ya, Tuhan Yesus memberkati juga. Tuhan berkati Bu Maibel ya. Terima kasih Pak Lukas. Amin. Tuhan bikin kita semangat. Perjalanan Pastor John bersama Bu Sinta. Oke. Tim Kediri, kita tunggu di Sidoarjo, tim Kediri. Oke, sip, mantap. Amin, ya Pak. Sampai jumpa di Surabaya. Nunggunya di Bungurasi. Nunggunya di Bungurasi. Ya, kita tunggu di Bungurasi ya? Ya. Ya, betul. Jadi beriring-iringan toh, sudah dekat toh. Soalnya ini apa? Kembar mayangnya dari Kediri. Bu Yeti semangat, Tuhan memberkati. Bu Yeti semangat ya, Bu Maibel juga semangat semuanya. Sampai ketemu nanti. Ya. Bu Fang Fang, Tuhan berkati semuanya ya teman-teman. Bu Yeti, Bu Joyce, Bu Maibel, sampai jumpa lagi. God bless you. Bye-bye. Tuhan memberkati. Amin.